Baik ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai kuliahnya. Kita nanti sambil jalan yang belum masuk bisa menyusul. Ya. Oke, saya share dulu materinya. Oke ya, kita lanjutkan dengan apa yang sering disebut dengan transportation problem atau masalah transportasi. Ini juga masalah bisa dikategorikan dalam pemrograman linear juga dengan variabel-variabel yang nilainya bilangan bulat. Jadi katakanlah kalau bisa dinotasikan ya, jadi ada pabrik, ada supply, ada demand gitu ya. Pensuplai itu pabrik atau gudang atau apa saja ya, atau dari pabrik ke gudang atau dari gudang ke yang memerlukan gitu ya. Jadi dari tempat I ke tempat J, dari I ke tempat J. Banyaknya titik awal ini, I ini mestinya I ya, I besar nih. Dan tempat akhir ya, banyaknya tempat asal dan tujuan itu tidak harus sama ya. Di sini tempat asalnya M, tempat tujuannya N gitu ya. Dari pabrik ke I ke gudang. Ini salah nih, warehouse misalnya. Jadi XIJ adalah banyaknya barang yang dikirim. Kemudian CIJ adalah biaya kirim persatuan unit barang. Ya. Persatuan unit barang dari pabrik I ke pabrik J misalnya gitu. Dan DJ ini permintaan, demand. Ya. S supply, ini supply-nya. Jadi ketersediaannya berapa. Gitu ya. Itu notasinya. Dan tentunya permasalahannya adalah kalau kita bicara biaya, minimumkan biaya begitu ya. Jadi kita ingin meminimumkan tentunya hasil kali ini. Ini kan biaya per kirim, per unit ya, biaya kirim dari tempat I ke tempat J, kalau ini banyaknya yang dikirim dari tempat I ke tempat J. Ini per unit barang biayanya. Sehingga total keseluruhan itu adalah jumlah dari ini. Jumlah dari CIJ kali XIJ. Jadi andaikan misalnya katakanlah misalnya Bulog mau mengalokasikan beras misalnya dari M gudang ke N kota gitu ya. Nah, jadi kalau diketahui masing-masing gudang itu kapasitasnya dituliskan di sini ya, S supply-nya S1 sampai SM, dan total permintaan masing-masing kota itu juga diketahui, maka kita bisa mengalokasikan dari gudang mana ke kota mana sebanyak berapa, sehingga total biayanya minimum gitu ya. Nah, itu permasalahan yang bisa dikategorikan dalam pemrograman linear juga ya. Jadi kendalanya tentunya ya bahwa semua desainnya ya XIJ di sini, jadi X11, X12 dan sebagainya di sini harus sama dengan di sini. Ya, harus sama dengan. Jadi X misalnya X11 ya, X12 kan berarti kan berapa banyak barang yang dikirim dari gudang satu, misalnya dari pabrik satu ke gudang satu. Jadi dari titik I satu, I sama dengan satu ke J yang lain nih, banyak J ya. Jadi kalau ini saya gantikan dengan X, X11, X12 dan seterusnya, jumlah X yang mendatar ini sama dengan S1, jumlah yang kedua, baris kedua sama dengan 2 dan seterusnya. Dan yang ke bawah itu sama dengan permintaannya. Nah, jadi banyaknya kendala tentunya adalah sama dengan ini ada sebanyak M di sebanyak N ya, ada sebanyak M plus N kendala. Nah, kalau mau dituliskan dengan pemrograman linear yang terdahulu yang pernah kita bicarakan, tentunya dengan cara itu. Nah, ini untuk sementara diasumsikan bahwa banyaknya jumlah supply di sini ya, S1 ini kalau dijumlahkan semua sama dengan jumlah demand. Ya, jadi harus sama. Jadi jumlah mendatar di sini sama dengan jumlah mendatar di sini gitu ya. Itu asumsinya. Nah,
Ini asumsinya ini. Ya. Kalau kita menggunakan cara apa namanya pemrograman linear biasa seperti yang telah kita bahas tadi, tentunya akan makan waktu yang panjang gitu ya. Nah, ada beberapa cara yang hal seperti ini bisa diselesaikan dengan cara yang khas yang kita sebut dengan apa namanya khusus metode ini ya. Pertama dengan mencari pemberian alokasi awal. Jadi initial problem ini jadi pemberian nilai awal ini nanti bisa dievaluasi apakah pemberian nilai awal itu sudah optimum atau kalau dalam hal ini menghasilkan biaya yang minimum atau belum. Ya. Ada beberapa metode, ada 3 metode yang umum, dan ini juga nanti bisa kita lihat bagaimana dengan QM ya. Jadi kalau kita punya teladan seperti ini, angkanya yang bulat-bulat aja, dan bulat yang kecil ya. Meskipun ini bisa aja ini singkatan. Ini yang di kotak di sini ini biayanya. Jadi biaya transportasi per unit ini dari S1 ke D1 ini 5 dan seterusnya ini biayanya ya. Sedangkan 51 ini adalah kapasitas, jadi kemampuan ini supply-nya ada 51 yang bisa didistribusikan ke semua D ini ya, yang sehingga totalnya 51. Demikian juga yang S2 ini totalnya 55. Jadi katakanlah dari supply yang dari tempat kedua ini totalnya 55. Jadi kalau ini semua totalnya 106. Sedang demand-nya untuk D1 ini totalnya di sini kalau dijumlahkan harus 26, di sini harus 27, di sini 29, di sini 24 ya. Ada sebenarnya ada tiga apa namanya, ini disebutkan cuma 2 padahal 3 ya. Ini ada tulisnya 3, ini lupa ngedit ya. Yang pertama adalah Northwest Corner Method. Jadi kalau ini ibaratnya mata angin, kalau kita melihat peta itu di atas ini utara, ini selatan, sebelah kiri ini barat sama timur. Yani Northwest, North sama West itu timur laut. Barat laut ya. Barat laut, Northwest, North utara, West barat ya, barat laut ya, ke sana, ke arah sana. Jadi pojok barat laut berarti yang harus diisi pertama kali di sini. Itu gampangannya begitu ya. Nah, berapakah yang di sini itu kan mana yang minimum? Apakah permintaannya atau suplainya? Nah, kan gitu kan. Oh, berarti di sini karena permintaannya 26 sedang suplainya bisa 51, di sini bisa dikirimkan sebanyak 26. Karena S1 ini total suplainya 51. Jadi 26 bisa dialokasikan ke sini. Nah, kalau 26 sudah ke sini, nggak ada S2 ini mengirimkan ke D1, kan gitu ceritanya ya. Jadi di sini yang terisi dulu. Setelah terisi 26 di sini berarti ini tinggal sisanya 51 dikurang 26. Nah, kemudian 51 dikurang 26 itu 25. Padahal di sini permintaannya 27. Nah, ada 25, permintaannya 27, berarti yang dapat dikirim ke sini 25. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga setelah mengirim kedua lokasi ini habis. Ini habis ya. Nah, padahal di sini baru dikirim 25. Nah, di sini karena nggak mungkin dikirim lagi dari S1 dari S1 ini, dari tempat 1 ini, bisanya dari tempat 2. Nah, di sini kekurangan D2 di sini dikirim dari lokasi 2 ya. Tadi baru 25, berarti di sini 2 lagi. Nah, sehingga ini sudah terpenuhi semua. Karena sudah dialokasikan 2 di sini, ini berkurang lagi jadi 53. Berarti 29 di sini pas tambah 24. Nah, gitu ya. Ini ilustrasinya ukurannya cuma 2x4 saja ya, 2x4. Tapi teorinya begitu. Teorinya diawali dengan pojok barat laut atau namanya Northwest Corner. Nah, setelah itu baru dievaluasi ya. Baru dievaluasi berapa sih ya, nilainya gitu ya. Ini yang tadi yang barusan kita bicarakan. Oke, kalau begitu dikalikan 26 kali 5, 25 kali 6, 2 kali 7 dan seterusnya. Itu kalau dijumlahkan 824. Ya, 824. Kalau tambahin 000 ini jadi ini ya. Tapi kalau nggak dikasih angka 0 ini 824. Nah, itu metode pertama. Metode yang kedua itu least cost, biaya terkecil.
wajar kan? Ini nanti dievaluasi ya, apakah 824 itu sudah minimum apa belum ya. Oke. Atau mungkin ada cara lain, ya terserah. Pokoknya yang jelas memenuhi kendala di sini, constraint di sini 51 jumlahnya, kemudian di sini juga 51, ke bawah juga memenuhi 26, 27, 29, 24 sebagai kendala ya. Terserah. Tidak ini juga boleh, tapi apakah itu menghasilkan yang optimum atau menghasilkan yang minimum dalam hal ini. Yang kedua, oke, kalau yang dia jadi biaya, kenapa tidak dengan cara ini? Oke, kalau gitu kita lihat minimum biaya. Oh, ini biayanya minimum 4 nih. Bagaimana kalau kita kirim di sini sebanyak-banyaknya dengan biaya 4, ya kan? Nih, berarti minimum dari 24 dan 51 gitu ya. Kita lihat. Nah, minimum dari 24 dan 51. Kita taruh 24 di sini, ya kan? 24 di sini. Nah, kalau 24 di sini nggak mungkin di sini ada alokasi lagi ya. Nah, kemudian berarti di sini tinggal 27. Kan 27. Nah, ini sudah nggak lagi minimum, berarti yang minimum lagi biayanya tinggal 5 di sini ya. 5 yang terkecil biayanya. Berarti alokasikan sebanyak-banyaknya ke sini. Nah, tadi kan 27 nih, sedangkan 27 sisanya maksudnya. Sedangkan di sini permintaannya 26, berarti boleh dong di sini 26 ya, 26. Kalau di sini 26 masih ada sisa 1. Nah, sisa 1 kan di sini sisa 1 dan 1 itu dialokasikan ke tempat tujuan yang biayanya minimum lagi, minimum berikutnya. Ini 6 nih. Berarti tinggal ke sini. Dan seterusnya ya. Ini tinggal 1, sini 26, 29. Nah, kemudian dengan cara yang sama tadi, 26 kali 5, 1 kali 6, 24 kali 4 dan seterusnya itu jumlahkan. Berapakah hasilnya? Oh, 704 nih, gitu ya. 704 ya. Nah, ini metode yang kedua nih. Dan yang ketiga ini namanya Vogel. Nah, Vogel ini menggunakan namanya penalty cost. Penalty cost ya. Nah, penalti itu di sini kita lihat karena yang dicari adalah total minimum biaya, kita lihat caranya gini. Untuk baris pertama ini dari S1 ini ya, katakanlah S1 aja lah biar mudah, entah pabrik, entah warehouse, apa dan sebagainya. Nah, di sini biaya terkecilnya 4 ya. Terkecil berikutnya 5. Nah, nih selisih antara 4 dan 5 itu 1. Ya, ini penaltinya, penalti cost-nya 1 ya. Nah, sedang yang kedua di sini, baris kedua ini menghasilkan terkecilnya 7, terkecil berikutnya 8, 1 juga. Itu kalau dari segi melihatnya baris. Kalau melihatnya kolom, ya 5, 8, 3, 6, 7, 1, 11, 10, 1, 4, 10, 6. Tuh, ini paling besar nih. Ini penalti cost-nya paling besar 6 ya. Oleh karenanya, dengan menggunakan petunjuk bahwa penalti cost terbesarnya 6 di sini, maka alokasikan sebanyak-banyaknya di sini, ya, sini, ya. Nah, berapa di sini yang bisa dialokasikan sebanyak-banyaknya? Yaitu minimum dari 24 atau 51. Berarti di sini 24, kan gitu, 24. Nah, setelah itu dikoreksi baik ketersediaannya maupun penalti cost-nya. Di sini nggak ada penalti cost lagi di kolom keempat ya. Nah, sehingga ini kalaupun masih dikoreksi masih 56, masih 1 juga, sehingga penalti cost berikutnya yang paling besar adalah di sini ya, 3. Nah, alokasikan sebanyak-banyaknya di sini. Daripada mengirim ke sini dengan biaya 8, maka ke sini dong biayanya kan minimum 5 ya. Alokasikan sebanyak-banyaknya di situ. Nah, ini 27 nih ketersediaannya ya. Padahal yang diminta cuma 26, berarti bisa dialokasikan ke sini sebanyak 26 tuh ya. Nah, itu kalau mau cepatnya begitu, kalau nggak mau baca ini ceritanya ya. Oke, 26 masuk di sini. Di sini udah nggak ada lagi penalti cost, sehingga di sini dikoreksi nih. Ini 6 sama 11, berarti 5. 7 sama 10, 3. Kalau ke bawahnya, 1 masih. Nah, sekarang 5 di sini ya. 5 di sini berarti alokasikan sebanyak-banyaknya yang memiliki biaya minimum. Oh, 6 di sini. Sebanyak-banyaknya ke sini. Padahal di sini supply-nya tinggal 1. Walaupun permintaannya 27, 1 yang ke sini ya, 1 ke sini. Nah, demikian seterusnya. Itu kita sampai yang alokasi terakhir itu dipenuhi ya. Nah, sehingga
dengan metode Vogel ini, ternyata sama nih. Metode Vogel menghasilkan total biaya 704 gitu ya. Nah, ini ada bagaimana menguji optimalitasnya ya. Kalau belum optimal itu bisa dimodifikasi ya, bisa dimodifikasi. Kalau kita lihat ini terserah mau yang Vogel, mau yang least cost, mau yang Northwest, itu ada prosedur pengujiannya di sini ya. Jadi kita selesaikan dengan persamaan nih total biaya ini CIJ, bukan total biaya. Biaya pengiriman dari lokasi I ke J itu dimisalkan sama dengan BI plus KJ ya. BI plus KJ. Nah, kita evaluasi pada sel-sel dengan cara mencari nih ya sel-sel yang kosong itu digunakan rumus ini. Yang ini digunakan untuk menyelesaikan sel-sel yang isi. Jadi misalnya begini, ini sel yang isi ya, ini C11. C11 sama dengan 5 kan? Jadi B1 plus K1 sama dengan 5 gitu. Jadi yang isi-isi ini, jadi misalnya yang kedua B1 plus K2 kolom 2 sama dengan 6 gitu ya. Jadi semua yang isi ini ada 5 yang isi itu ditulis sehingga kita bisa mencari di sini ya. Karena di sini ada B-nya ada 2, K-nya yang dicari ada 4 ya. Jadi 2 tambah 4 itu 6. Ada 6 yang tidak diketahui padahal persamaannya cuma 5, berarti tidak mungkin ada jawaban yang unik, jawaban yang khas. Dengan cara memisalkan salah satu ini sama dengan 0, kita bisa mencari misalnya B1 sama dengan 0, kita bisa mencari B2 dan K1, K2, K3, K4 ya. Nah, kemudian pada sel-sel yang tidak terisi, itu dimasukkan nilai-nilai itu. Di sini B1-nya 0, K3-nya diperoleh misalnya di sini 9 ya. Dengan memisalkan B1 sama dengan 0, K3-nya 9. Sehingga C13 itu yang sel yang tidak terisi, ya ini misalnya yang tidak terisi ini kan 11 nih. Nah, kalau C13 benerannya 11, C13 bintang cuma 9 gitu ya. Nah, jadi opportunity cost-nya ini plus 2. Demikian juga kita bisa mencari yang lain, yang kosong tadi. Sehingga kita bisa menghitung opportunity cost pada sel-sel yang kosong. Nah, ternyata ada opportunity cost yang negatif nih. Ya. Ini untuk northwest corner ya. Untuk northwest corner ada yang negatif. Nah, karena ada yang negatif seperti ini, berarti yang northwest corner itu belum optimum. Gitu ya. Belum optimum. Nah, supaya optimum, pasti ada modifikasinya. Nah, itu kalau pakai prosedurnya begitu. Bagaimana kalau kita lihat gunakan dengan QM ya, dengan QM. Nah, oke. Saya sin dulu mana QM-nya. Oke, ini QM ya. Mudah-mudahan nampak. Nah, itu ya. Nah, itu dengan data yang sama. Ini karena nggak bisa digedein ya. Cara menulisnya seperti ini. Ini source S1, S2 ya. Ini total demand-nya, ini total supply-nya, ini destination-nya ya. Jadi yang dimasukkan di sini adalah cost-nya, biayanya. Nah, di sini kita bisa klik mana permasalahannya, apakah maksimumkan atau minimumkan ya. Kemudian kita bisa ngelihat tadi kalau mau ini any starting point ya, any starting method ya. Kita bisa ngelihat tahapan demi tahapan yang dilakukan dengan ketiga metode tadi. Baik Northwest atau minimum cost atau Vogel. Oke, misalnya Northwest saja lah, Northwest. Salah satu aja, nanti bisa dipilih ya. Kemudian kita klik solve di sini. Nah, ini transportation shipment-nya, ini jawabannya seperti tadi ya. 261, 26, 29, 24 seperti yang tadi ini jawabannya. Jawaban optimalnya 704 ya, sama ya. 704. Nah, kalau mau lihat tahapan-tahapannya bisa di sini kita lihat ya. Ini marginal cost-nya ya tadi. Ya, marginal cost-nya bisa dicari. Oke, ini ada yang masuk. Sorry. Kemudian
kalau mau lihat iterasinya, tahapan demi tahapannya ini ya, nah, ini belum optimal nih. Masih ada min 5 tadi ya, ada min 5. Ya. Sehingga yang Northwest tadi, alokasi pertama, alokasi awal dengan metode Northwest tadi, itu direvisi menjadi hasilnya seperti ini dengan hanya 2 iterasi saja. Dan ini adalah seperti hasil yang diperoleh dengan menggunakan least cost dan Vogel approximation. Nah, gitu ya. Hasilnya akhirnya sama, jadi 704 nilai minimumnya. Nah, jendela yang lain bisa dilihat. Ini Finance Solution tabelnya, misalnya. Jadi tabel solusi akhirnya yang menghasilkan minimum itu adalah ini. Oke, jadi kalau kembali ke data, kita klik di sini. Kalau saya tahu datanya mau diedit, mau diganti, gitu. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Nah, oke. Oke, berikutnya kalau nggak ada yang tanya, kita ke bahasan rantai Markov, ya, Markov chain. Nah, oke. Oke ya. Nah, rantai Markov atau Markov chain biasanya ini sering dipakai sebagai alat untuk mengetahui dalam riset market share ya, dalam market share. Jadi apa itu rantai Markov? Ya, yaitu katakanlah begini, ya, itu sebuah sistem di mana seorang atau siapa saja pada suatu saat hanya dapat berada dalam satu dan hanya satu tempat dari sejumlah terbatas tempat yang mungkin. Ya. Nah, misalnya kalau di sini dinotasikan dengan angka ya, misalnya merek X, ya, misalnya kita merek X ini dikatakan sebagai misalnya dalam milih misalnya apa, pasta gigi misalnya, pasta gigi. Nah, kalau apa namanya user atau pengguna yang bisa saja tidak terlalu fanatik bisa saja pasta gigi itu kadang berganti. Ada kadang Pepsodent, kadang Colgate, kadang apalah terserah ya. Nah, bisa 3, 4 macam, 5 macam dan seterusnya. Nah, itu yang dinyatakan sebagai state ini, keadaan. Ya, biasanya tergantung waktu yang digunakan itu bisa. Kalau pasta gigi itu habisnya dalam 1 bulan misalnya, ya waktunya dalam ukuran dalam bulan atau dalam minggu, entah terserah apa, pokoknya perubahannya itu dalam waktu yang sama, ya interval waktunya sama. Jadi katakanlah ini X, Y, Z, ya. X-nya pada state 0 misalnya, state 1-nya Y, kemudian state 2-nya Z. Nah, artinya bisa begini. Kalau misalnya orang itu loyal, jadi habis beli merek X, habis ya beli merek X lagi gitu. Tapi kalau enggak, bisa jadi sekarang begitu X habis, dia bisa saja nanti beli Y dan seterusnya. Nah, kalau amatan ini dia dicatat berulang-ulang sampai waktunya panjang begitu ya. Juga bukan hanya satu orang, mungkin banyak orang juga. Nah, kita bisa melihat pernyataan itu dalam peluang ya. Jadi berapa peluang orang itu pindah dari merek X ke merek Y dalam satu kurun waktu, atau X tetap ke X. Jadi bisa saja X ke X, X ke Y, X ke Z. Demikian juga dari Y ini bisa ke X, bisa tetap di Y, bisa ke Z gitu, dan seterusnya ya. Nah, di sini akan timbul beberapa pertanyaan. Jika pada satu saat ini sistem berada di state R, state R itu misalnya pas menggunakan merek Y misalnya,
berapa peluang sistem akan berada di state S, merek yang lain, karena disebutkan lain nih. Kalau RS itu berarti mereknya lain yang dipakai ya. N tahap dari sekarang. N tahap itu N periode dari sekarang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga ada pertanyaan nih. Setelah sejumlah besar tahap, itu setelah beberapa periode begitu, berapakah peluang sistem akan berada di state S? Nah, di state S itu akan berada misalnya setelah 7 kurun waktu, berapa peluang akan memilih Z misalnya, atau memilih Y misalnya, gitu ya, tergantung S-nya ini apa. Yang ketiga, jika perusahaan saat ini memiliki tingkat share of the market share misalnya, seberapa besar share tersebut N tahap dari sekarang. Nah, ya peluang itu maksudnya. Nah, akankah market share ini ya untuk kompetitor itu stabil di masa mendatang misalnya? Nah, itu makanya yang sering dipakai dalam pemasaran khususnya untuk melihat market share itu adalah diantaranya ini rantai Markov ya, rantai Markov. Oke, jadi nggak usah diributin ini apa namanya. Ini hanya menyatakan begini nih, ya. Kalau ini waktu ya, ini waktu. Jadi X0 itu X pada waktu 0, awal penelitian gitulah, awal pengamatan gitu. Dia berada pada state T0 ya. Pada waktu 1 T1 ya. Ini bisa sama bisa berubah ya. Terus. Nah, jadi ini hanya menunjukkan saja, hanya menunjukkan bahwa ini pada waktu T ya, state pada waktu 1, state pada waktu I-1. Ini state pada waktu ke I ya. Nah, ini artinya gini, peluang nanti atau periode ke depan ini ya, periode ke depan ini. Jadi kalau sekarang itu periode ke I, ini I+1 berarti ke depan. Itu berada pada state S, memilih barang X atau memilih barang S apapun namanya ya. Jadi yang bisa jadi berbeda dengan R, bisa jadi sama. Tapi notasi secara umum ini beda ya. Kalau diketahui pada waktu 0, pada waktu 1, pada waktu 2, pada waktu sekarang itu R, itu ternyata hanya tergantung pada waktu sekarang saja. Sebelum-sebelumnya enggak. Sebelum-sebelumnya enggak. Kondisi ini disebut dengan ini ya, kondisi Markovian orde pertama. Orde pertama itu hanya pokoknya besok ya, kondisi besok, peluang kondisi besok itu hanya ditentukan oleh kondisi sekarang. Itu ya. Itu Markovian orde pertama. Nah, itu syarat ya. Nah, ini yang disebut dengan peluang transisi. Jadi untuk rantai Markov kita menggunakan Markovian orde pertama ya. Dan ini adalah notasi P peluang ya dari R ke S ya. Peluang dari R ke S. Dari R ke S itu bisa dari awal pengamatan ke pengamatan pertama ya, atau pengamatan ke I ke pengamatan I+1. I+1. Artinya hanya satu periode ke depan. Ini kondisi sekarang. Ini artinya ini bacanya bersyarat. Dengan syarat kondisi sekarang pada posisi R gitu ya. Ya. Ini yang disebut dengan peluang transisi. Peluang transisi itu ini ya. Besok peluang dari kalau sekarang kondisi sekarang diketahui, peluang apa yang berada di satu periode ke depan, entah 1 hari, entah 1 minggu, entah 1 bulan, ya. Yang jelas menggunakan periode yang sama itu peluang transisi. Ya. Oke. Nah, ada tambahan tanda N begini, tapi dikurung ya. Ini bukan pangkat. Ini bukan pangkat. Tetapi dari I ya pada posisi waktu ke I itu berada di R, ya, berada di R. Nah, N waktu kemudian, ini artinya N waktu kemudian itu pada state ada kondisi S, ya, pada kondisi S. Secara umum S berbeda dengan R, secara umum ya. Nah, itu sama dengan karena sifat tadi, karena sifat Markovian tadi, itu sama dengan kondisi awal di R, N ya, N waktu kemudian berada di S.
N waktu kemudian berada di S. Ini notasi aja, cara bacanya seperti itu. Jadi kalau orang matematik itu biasa yang panjang-panjang itu diringkas, ya, yang panjang-panjang itu diringkas tidak dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang rumit, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian karena ini peluang ya, peluang awalnya dari R ya, setelah N langkah berada di S itu karena peluang itu tidak negatif. Peluang tidak ada yang negatif ya. Jadi nol bisa ya, tidak negatif. Ini bunyinya tidak negatif. Lebih besar atau sama dengan nol itu tidak negatif. Ya. Dan total peluang itu sama dengan 1. Awalnya R ya, kemana saja. Mau ke titik state 0, state 1, state 2, ini artinya kemana saja. Total peluangnya harus sama dengan 1. Ya. Oke. Jadi kemudian ada properti lagi, sifat lagi, kalau awalnya di R, setelah N langkah, dia di S. Itu kan bisa kemana saja dulu. Ya, ini mungkin langkah pertama itu ke J, dari R itu ke J dulu. Jadi sebelum ke S itu ke J, kemana lagi ya. Nah, pas ke N dia sampai S. Nah, jadi N-1 langkah kemudian dia baru nyampe S. Itu ya, itu bunyinya. Kan sama aja misalnya misalnya dari UNIP ke BIM gitu harus sekian langkahnya harus ditentukan, namanya satu langkah itu misalnya sekian kilometer gitu kalau misalnya. Nah, itu bisa lewat mana saja misalnya. Nah, dari sana ini agak sedikit berbeda di sini. Kalau ini menggunakan P-nya besar, sebetulnya secara umum saja. Ini yang disebut persamaan Kolmogorov ini. Kolmogorov ya artinya kalau secara keseluruhan nanti artinya ini apa? Dengan mempertimbangkan semua state, dengan mempertimbangkan semua kondisi ya. Kondisi. Ini ekstrimnya tak enggak, kan bisa aja ternyata katakanlah kayak tadi misalnya kalau kita ketahui jumlah pasta gigi itu secara keseluruhan cuma ada misalnya 25 ya tak enggaknya itu 25. Tapi di sini ini bukan 25. Ini langkahnya bisa aja tak enggak. Ya, karena K itu adalah sama dengan state berikutnya kan. Makanya ini kalau jumlahnya hanya 25 ya tak enggaknya hanya 25 ya. Oke. Nah, ini peluang transisi yang stasioner dan sebagainya waktu singgah pertama saya beri teladan aja misalnya. Misalnya ini ya, kita punya 3 state, 3 keadaan. Ini pasta gigi 0, pasta gigi 1, pasta gigi 2 gitu ya. Ini 0, 1, 2. Nah, ini sudah peluang transisi. Nah, jadi perlu dikumpulkan data, misalnya yang tadinya memilih pasta gigi 0 itu, kemudian ini pasta gigi 0 lagi, 0. Artinya ini nggak loyal ini kan. Dari 0 ke 0 ini 0. Nggak loyal dia kan. Nah, dari 0 ke 1 ada ini. Ternyata misalnya dari 1000 catatan, 500 itu kondisinya dari 0 milih ke 1. Nah, dari 0 milih ke 1 ini setengah. Gitu kan. Nah, berarti sisanya dari 0 milih ke 2. Jadi total baris ini ya total peluang ini yang mendatar ini harus 1. Ini setengah tambah setengah 1. Dari 1 ke 0 ada ternyata dari 1 ke 0, tapi dari 0 ke 0 nggak ada nih. Dari 1 ke 0 ada ya. Dari 1 ke 1 loyalis ini tetap 1. Setengah. Jadi ini gampangnya ya. Oke lah, katakanlah akhirnya kita dapatkan nilai di sini setengah, di sini setengah. Ternyata dari 1 ini nggak ada yang milih 2. Nggak ada yang milih 2. Ya. Dan berikutnya dari 2 ke 0 tidak ada, 2 ke 1 ada, 2 ke 2 ada. Jadi ini 50-50 ya. Nah, jadi istilah singgah pertama antar 2 state adalah perubahan acak. Ini perubahan acak ya. Singgah pertama ya. Oke, peluang tak mencapai state tertentu selalu 0. Oke, ini kita lihat ini
sebuah kondisi itu dikatakan dapat diakses, dapat dijangkau kalau peluangnya positif. Ya, kalau peluangnya positif dapat dijangkau. Jadi artinya begini, dari 0 ke 1 dapat dijangkau, ada kemungkinan. Jadi ada kemungkinan. Jadi peluangnya positif. Dari 1 ke 2 di sini, ini peluangnya 0 ya. Nah, oke. Tapi pernyataan dapat dijangkau itu setelah melalui beberapa langkah. Jadi walaupun di sini 1 ke 2 ini peluangnya 0, bisa nggak dari 1 ke 2? Misalnya 1 ke 2, nggak bisa langsung misalnya. 1 ke 0 dulu. 1 ke 0 dulu setengah. Kemudian dari 0 ke 2 akan bisa. Jadi dalam 2 langkah misalnya itu bisa 1 ke 0 peluangnya setengah, dari 0 ke 2 peluangnya setengah, seperempat gitu ya. Nanti tetap aksesibel. Ya, aksesibel itu dapat dijangkau, dapat diakses. Oke. Jadi itu istilah dapat dijangkau itu state S dapat dijangkau dari state R kalau untuk beberapa itu bisa 2 kali, bisa harus 3 kali, bisa 4 kali, bisa banyak kali di sini, bisa untuk semua N bisa gitu. Bisa jadi. Jadi N-nya yang jelas harus memenuhi ini ya. Maka peluang dari R ke S itu pasti positif ya. Oke. Kalau keduanya saling aksesibel, ini saling aksesibel ya. Keduanya dapat saling dijangkau ini, maka state R dan S itu dikatakan saling berkomunikasi. Ya, saling berkomunikasi. Jadi kalau berkomunikasi itu relasinya ekuivalen. Jadi kalau ini R bisa menjangkau S bisa menjangkau R. Kalau R bisa menjangkau S, maka S-nya bisa menjangkau R. Ini jika maka. Kalau R ke S bisa, S ke T bisa, maka R ke T juga bisa. Ini bisa berkomunikasi maksudnya. Oke ya. Ini terminologi ada yang nggak usah semua lah, nggak usah semua diinikan. Tapi misalnya begini, misalnya ya, ini cuma 2 tahap, dua state ya, hanya X dan Y saja. 3 nih, 3. Ada X, Y dan lainnya, nggak nyebut 3. Jadi total peluang ini, 3 ya, total peluang ini harus 1. Ini 90 tambah 2 tambah 8, 100 kan, dan 1. Ini juga 1, ini juga 1 ya. Nah, ini peluang transisi tahap 1 tahap pertama ya. Jadi tahap pertama ini. Nah, tahap kedua gimana? Misalnya tahap kedua itu misalnya dari X ini ya, mau ke X lagi. Kan kalau ini dari X ke X, dari ke X ke X itu ya 0,9. Kalau dari X ke X lagi kan bisa aja. Kalau mau 2 tahap ya, kalau 1 tahap begini. Kalau 2 tahap ya bisa saja X ke X lagi kan. Kalau 2 tahap X ke Y dulu baru ke X lagi, atau ke X ke lain dulu baru ke X lagi. Itu 2 tahap. Kalau 3 ya caranya begitu. Bisa X, bisa X ke Y, nggak bisa langsung ke sini. Kalau itu 2 tahap berarti. X ke Y ke lain dulu baru ke X. Atau X ke lain dulu baru ke Y, baru ke X. Itu 3 tahap artinya. Kalau 4 ya demikian juga seterusnya. Ya pokoknya caranya sama. Setelah langkah itu dia kembali pada posisi X misalnya atau pada posisi lain ya. Caranya yang paling gampang adalah dengan mengalihkan ini matriks ya. Matriks ini dikalikan. Matriks ini kali matriks itu sendiri. Nah, jadi peluang kalau 2 tahap, ini 2 tahap nih. Artinya P kali P, kalau tadi matriksnya P, ini P kuadrat ya. Jadi dari X ke X peluangnya ini ya. 0,823. Ini 2 tahap nih. X ke lainnya 0,132 ya, dan seterusnya. Kalau 3 tahap ya P kuadrat ini matriks ini dikalikan matriks sebelumnya gitu. 3 tahap. Kalau 4 tahap ya matriks ini dikalikan sebanyak 4 kali. Ya, 4 kali. Matriks itu kali matriks itu kali matriks itu kali matriks itu gitu ya. Nah, jadi misalnya ini 8 kali. Ini 8 kali ya. Ini 8 kali, P-nya dikalikan 8 kali. P kali P kali P sebanyak 8 kali. P pangkat 8. Nah, artinya setelah 8 tahap yang tadinya X itu akan tetap ke X itu peluangnya 0,59. Yang tadinya Y akan tetap ke Y nilainya peluangnya 0,46 ya. Dan seterusnya.
Ini kalau kita lihat berikutnya lagi, kalau P-nya ini berapa? Kalau 16 ya, 16 ini dari X tetap ke X 0,506 ya, dari Y ke X 0,423. Ingat ya, yang totalnya 1 itu yang mendatar ini. Yang totalnya 1. Oke. Nah, ini kalau kita kalikan terus, ini 32 langkah ya, ini 32 langkah nih. Ini 64 langkah. Nah, setelah 64 langkah, maka terjadi seperti ini. Terjadi seperti ini. Jadi, ini artinya apa? Ini ya. Tadinya merek apa saja yang dipilih? Tadinya merek apa saja yang dipilih, maka setelah 64 langkah, 64 periode, maka peluang orang memilih X ini 0,472. Mau dari X, dari Y, dari lain-lain, ya. Seperti ini. Yang Y 0,291, yang lain-lain sekian. Ini kalau masing-masing baris jumlahkan tetap 1. Ya. Nah, ini yang disebut market share. Oke, pangsa pasarnya X itu ternyata setelah ini akan terjadi kondisi yang stabil ini setelah terjadi long run ini jangka panjang ya, long run market share ini terjadi peluang yang stabil di sini. Apapun asalnya dia X ini akan merebut pasar 47,2%. Nah, Y hanya 29, yang lainnya hanya 23,7. Nah, jadi gitu ya. Nah, yang seperti ini kita bisa gunakan QM ya, gunakan QM. Jadi jangan lupa kalau di QM itu kita pilih analisis Markov ya. Bentar. Oke, saya share Markov analysis ya. Nah, gini. Jadi nggak usah pusing-pusing dengan apa yang saya jelasin tadi. Nggak usah pusing-pusing. Jadi pilih modulnya Markov ya, udah. Baru kita bisa file new, bisa. Kalau enggak ya contohnya aja ya. Ini sudah saya buat beberapa atau ini di teladannya si QM sendiri. Nah, misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Lupakan ini. Ya, yang kita perhatikan adalah ini. Ya. Jadi dalam teladan ini, state 1 itu hanya akan ke state 1. State 1. Ini 1 nih. Ini 1. Bukan 0,1 bukan. Yang lain 0. Jadi totalnya sudah 1. Sedangkan state 2 itu bisa ke 1 setelah 1 langkah ya. Bisa ke 2, bisa ke 3, bisa ke 4 dalam 1 langkah ya. State 3 ini ya, hanya ke state 3 atau state 4. Hanya ke state 3 atau state 4. Ya. Dan state 4 demikian juga hanya ke 3 dan 4. Ya. Nah, kita bisa mencari matriks transisi tadi itu dengan mencari di sini. Ya. Mau setelah berapa? Oke, kita lihat setelah 2. Ya. Setelah 2 ya. Nah, kita lihat setelah 2. Matriks transisinya, transition matrix, sorry. Window matrix ya. Ya. Ini transisi ini yang awalnya ya, awalnya. Kemudian multiplication Markov analysis. Ya. Ini matriks transisi 2 tahap. Ini di sini kata 2-nya di sini ya, di sini 2. Jadi 2 tahapnya masih matriksnya seperti ini ya. Kan berubah dari awalnya. Dari awalnya kan begini nih awalnya nih ya. Ini yang setelah ini 2 tahapnya ini 1 tahap ya. Ini 2 tahap. Jadi kalau matriks ini dikalikan matriks ini hasilnya matriks ini. Pakai Excel bisa kalau mau. Kalau nggak mau pakai ini aja. Ya. Nah jadi bagaimana kalau kita running ulang ya. Kita running ulang dengan ini bukan hanya 2 langsung besar aja sekalian gitu ya. Nah, kalau tapi analisisnya juga bisa lihat di sini. Misalnya state analysis ya, state analysis ini. Mana state analysis ini? Oke. Ini state 1. State 1 ini dikatakan absorbing. Absorbing itu menyerap. Jadi kalau dari manapun asalnya, kalau sudah masuk state 1, nggak bisa keluar lagi. Ya, nggak bisa keluar lagi. Karena apa?
dari satu hanya dituju ke satu, ya dari satu ini hanya dituju ke satu dengan peluang satu, nggak mungkin bisa keluar. Maka state satu ini disebut absorbing state. Jadi kalau sudah milih satu, nggak mungkin kedepannya milih yang lain. Ya. Kok bisa masuk ke satu? Memang ada di sini. Dari state 2 ini bisa masuk ke satu dengan peluang 0,2. Ya, dengan peluang 0,2 di sini. Ya. Jadi mau dari 2, mau dari 3, mau dari 4, begitu masuk satu ini, nggak bisa keluar lagi. Makanya state-nya, state analysis di sini ada state analysis ya, artinya ini terminologinya. Absorbing itu kalau begitu sudah masuk di situ, nggak mungkin dia bisa pindah ke tempat lain. Dia menyerap. Ya. Kalau recurrent itu bisa kembali nanti. Bisa kembali. Jadi kalau state 3 ini asalkan tidak berasal dari satu ya, asal tidak berasal dari satu, dia bisa kembali ke 3, recurrent. 4 juga recurrent istilahnya, sedang 2 ini cuman sebagai untuk lewat aja, transient. Nah, bagaimana kalau ini kita ulangi dan di sini kitanya langsung ke banyak ya, ke 16 gitu ya. Ke 16 itu 16 periode ke depan misalnya. Nah, ini masih seperti ini nih ya. Ini seperti ini. Oke. State analisisnya masih seperti ini kan, absorbing, transient, recurrent ya. Nah, jadi kalau sudah ada absorbing sini untuk mendapatkan nilai apa tadi? Pada kondisi steady state, kalau ini nggak berubah lagi steady state ini ya. Jadi misalnya ini, kalau kita lihat di sini ya pada 16 periode ke depan nih, ini satu ini ya, ini satu ya, steady state probability-nya satu. Jadi kalau sudah masuk ke satu dia satu. State 2 ini tidak akan ada yang milih karena dia transient ya, 0 ya, nggak dapat orang, pokoknya begitu milih dia langsung berikutnya lagi pindah. Sedangkan market share untuk yang ketiga dan 4 itu sama-sama peluangnya, setengah sama setengah. Karena kalau dari 3 bisa langsung ke 4, dari 4 bisa langsung ke 3 kalau kita lihat kondisi awal tadi. Ya. Jadi yang kita lihat ini steady state probability-nya. Kalau misalnya kita mau lebih jauh lagi, bukan 16 misalnya, atau lebih dekat lagi, ya tinggal gantikan aja. Misalnya kalau hanya 8 seperti apa gitu. Kalau hanya 8. Nah, ini tetap saja informasinya juga sudah diketahui di sini. Sebetulnya mungkin bukan perlu 8 langkah, tapi mungkin lebih sedikit dari itu. Ya. Nah, gimana kalau dengan apa namanya teladan yang lain? Misalnya ada 2 teladan ini, mix ya. Oh, ini yang barusan ya, yang barusan, sorry, yang satunya close recurrent. Close recurrent ini, nah ini dari 1 bisa ke 1, 2, 3. Dari 2 bisa 1, 2, 3. Dari 3 bisa 1, 2, 3 juga. Jadi close recurrent, ini namanya close recurrent, jadi bisa dari mana saja ada kemungkinan dia pilih bisa pindah ke state yang lain juga. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini steady state probability-nya, kondisi seperti itu, ya, kondisi seperti itu, maka yang akan memenangkan pangsa pasarnya di situ adalah 3 dengan peluang 0,57 atau 57,14%. Ya. Sedangkan 2 di bawahnya dan 1 separuhnya. Itu. Mungkin itu yang berkaitan dengan rantai Markov atau Markov chain. Mungkin ada yang ingin bertanya, ya. Walaupun keterangannya tadi agak panjang, tapi detail ringkasnya seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau nggak kita lanjutkan. Ya, lanjutkan dengan decision theory. Teori keputusan. Teori aja ada teori keputusan aja ada teorinya ya. Teorinya. Oke. Jadi
ini ada kaitannya dengan ketidakpastian, ya tadi gitu ya. Ada juga yang kalau yang sudah pasti pasti nggak akan banyak masalah ya. Jadi kalau misalnya mau memutuskan sesuatu itu kan pasti ada pilihannya minimal dua atau lebih, Jadi misalnya, cuman sekarang ini jarang sih ya, karena sudah banyak fasilitas. Misalnya begini, mau ke kantor, khususnya misalnya ibu-ibu ya, bawa payung apa enggak? Gitu. Bawa payung apa enggak? Itu udah keputusan. Satu, bawa payung. Dua, tidak bawa payung. Nah itu makanya ada decision alternatif. Jadi pilihan keputusannya ada. Ini secara umum pilihan keputusan itu bisa banyak, di A1, di A2, sampai di AM gitu ya. Nah, ini ada pilihan keputusan. Nah, jadi pilihan keputusan di sinilah yang bisa dikendalikan oleh pengambil keputusan. Ya. Mau bawa payung, oke, bawa payung. Mau tidak bawa payung. Nah, setiap pengambilan keputusan itu ada risikonya. Ada risikonya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebelum bicara ke sana, risikonya itu tentunya ada kaitannya dengan kondisi alam sungguhnya. Jadi kalau di sini dibilang state of nature. Jadi state of nature-nya itu dinotasikan dengan SJ, ya, state of nature, yang ada kaitannya dengan pengambilan keputusan tadi. Jadi S1, S2, sampai SN. Secara umum bisa sebanyak N. Jadi bisa saja begini. Tadi masalah Bapak yang apa enggak itu ada kaitannya dengan hujan apa tidak. Nah, jadi misalnya S1 hujan, S2 tidak, gitu ya. S1 hujan, S2 tidak, itu misalnya. Atau sebaliknya, terserah lah. Nah, tentunya kalau bawa payung dan ternyata memang hujan, nah berarti risikonya sekian. Jadi ada ukuran risikonya. Tapi kalau ternyata tidak hujan, nah berat-beratin risikonya berapa, gitu ya. Oke, demikian juga sebaliknya. Ya, kalau nggak bawa payung ternyata hujan, gitu ya. Nah, oke, itu hanya contoh saja. Oleh karenanya hubungan antara pilihan keputusan dan state of nature itu apa yang disebut dengan risiko atau payoff. Ya, payoff. Ya, risiko atau payoff. Ya. Nah, jadi dinyatakan begini. Nah, jadi ini payoff-nya. Jadi ini pilihan keputusannya, ini state of nature-nya, ini sesuai dengan ini. Kalau pilihan keputusannya satu, state of nature-nya satu, ya P11, P12, kalau ini S2 di sini. Kalau di sini keputusan yang state of nature-nya yang ke N, ya P1N dan seterusnya. Jadi secara umum kita bisa menotasikannya seperti ini. Oke. Nah, kalau lingkungan pasti ya nggak usah, nggak ada risiko. Tentunya pasti nggak salah pengambilan keputusannya ya. Nah, oleh karenanya biasanya pengambilan keputusan itu pada lingkungan yang nggak pasti. Nah, kita ambil teladan saja misalnya. Ini kalau ini yang pasti ya, yang pasti nggak masalah. Kalau sudah diketahui ini pengeluarannya kalau keluar 1.000 keuntungannya sekian, 4.000 ini udah pasti ya, nggak ada masalah. Ya, ambil aja yang keuntungan paling tinggi, ya, keuntungan paling tinggi. Nah, itu yang dipilih. Jadi walaupun di sini keluar 7.000 kan, tapi kan keuntungannya 670, tetap aja masih misalnya gitu. Nah, pada lingkungan yang berisiko, nah, kita namanya juga berisiko. Ya. Kita harus mempertimbangkan apa tadi yang disebut dengan payoff tadi. Ya. Jadi payoff pada kondisi tertentu itu tentunya ada perhitungannya, ada cara menghitungnya ya. Nah, di sini untuk lingkungan yang berisiko biasanya pengambilan keputusan itu berdasarkan apa yang disebut dengan rata-rata atau nilai harapan. Rata-rata mana yang menghasilkan nilai tertinggi. Ambil aja teladan begini. Ya. Jadi gini. Ini sih ceritanya. Ya. Ceritanya pengambilan keputusan pada lingkungan yang berisiko. Kalau disingkat gambarnya begini. Nah, gitu. Jadi perusahaan mau iklan di TV apa enggak?
Nah, perusahaan mau iklan di TV enggak? Ini keputusannya cuma 2 aja, iklan di TV, enggak iklan di TV. Nah, kaitannya dengan volume penjualan nih, dengan volume penjualan. Kalau dilakukan iklan di TV, maka volume penjualannya tinggi. Ini payoff-nya nih 27. Ya, 27. Entah ini konversi aja, ini hanya bisa di sini dibuat dalam notasi melambangkan keuntungan kerugian misalnya gitu ya. Tetapi kalau iklan di TV ternyata volume penjualannya rendah, ini rugi. Nah, ruginya sebanyak kalau dikuantifikasinya misalnya 15, min 15. Ya. Sedang kalau tidak iklan di TV, volume penjualan ternyata tinggi 12 nih. Ya. Misalnya nih untungnya hanya 12 dibanding 27 di sini ya. Sedang kalau enggak iklan dan volumenya rendah, enggak rugi, tapi keuntungannya cuma 5. Keputusan manakah yang ingin diambil? Nah, gitu ya. Keputusan mana yang ingin diambil? Jadi kan berisiko nih. Nah, jadi yang seperti ini ada di teori pengambilan keputusan ya. Jadi katakanlah ya, tadi dengan menggunakan nilai harapan. Nah, di sini bisa saja diperlukan informasi tambahan. Informasi tambahan atau yang disebut dengan peluang peluang a priori misalnya berdasarkan pengalaman masa lampau, itu bisa si perusahaan itu sendiri bisa secara umum gitu ya, secara umum bahwa peluang terjadi volume penjualan rendah itu dibanding peluang terjadi volume penjualan tinggi itu 3/7. Jadi kalau di sini 0,3, di sini 0,7. Nah, kalau informasi ini ada, kalau informasi ini diperoleh ya, maka keputusan manakah yang diambil? Nah, kita cari apa yang disebut dengan nilai harapan. Nilai harapan. Ya. Kalau misalnya ini informasi yang kita peroleh, maka nilai harapannya adalah min 15 ini kita kalikan dengan peluangnya, ditambah 27 ini kita kalikan dengan peluangnya. Hasilnya berapa? Itu adalah nilai harapan iklan di TV. Nah, gitu ya. Nilai harapan iklan di TV berarti di sini kalau ini mudahnya dikalikan dulu, min 15 ini dikalikan 0,3, min 4,5, yang tinggi dikalikan 0,7, 18,9. Jadi nilai harapan iklan di TV adalah jumlah dari ini. Min 4,5 tambah 18,9. Sedangkan yang tidak iklan di TV, ya, 1,5 tambah 8,4. Itu ya. Jadi kalau kita lihat nilainya, kalau iklan di TV itu 14,4 nilai harapannya, kalau tidak iklan 9,9. Oleh karenanya, pengambilan keputusan yang harus diambil adalah mengiklankan melalui media TV. Karena nilai harapannya lebih besar untuk iklan di TV daripada tidak iklan di TV. Itu ya. Nah, gitu. Itu pengambilan keputusan pada lingkungan yang berisiko. Ya. Oke. Kok ini ada kata-kata lingkungan yang tak pasti berisiko juga. Justru kalau tadi ada unsur informasi peluang, istilahnya peluang a priori atau posteriori juga bisa. Pokoknya informasi peluang lah yang boleh ya. Oke, di sini bisa saja ya. Pengambil keputusan kadang menemui atau menghadapi situasi di mana tak ada landasan untuk menduga peluang. Nah, kalau tadi ada landasan, kalau ini nggak ada landasan nih. Karenanya pengambil keputusan dalam hal ini dilakukan pada lingkungan yang tidak pasti. Nah, ini sayangnya kebanyakan keputusan penting itu biasanya harus dibuat pada kondisi-kondisi seperti ini. Karena bisa jadi informasi, misalnya tadi, informasi peluang terjadi volume penjualan rendah dan tinggi itu belum ada gitu ya. Karena misalnya bisa saja karena itu produk baru. Karena produk baru belum ada rekaman atau catatan untuk itu ya. Nah, beberapa teknik telah dikembangkan sebagai landasan yang mungkin bisa masuk akal, konsisten ya pada kondisi lingkungan yang nggak pasti. Di antaranya apa? Yang pertama, menggunakan kriteria apa yang disebut dengan maksimaks. Maksimaks itu maksimum dari yang maksimum. Maksimum dari yang maksimum. Jadi si Horowitz
Leonid Horwitz ini beralasan bahwa nggak ada dasar untuk berasumsi bahwa keadaan sesungguhnya tidaklah beragam dibandingkan dengan pengambil keputusan. Ya. Akhirnya orang akan memperoleh keberuntungan dan menang sesekali. Kriteria maksimal memungkinkan pengambil keputusan yang optimis untuk memberikan nilai yang besar dengan maksimumkan payoff. Maksimumkan payoff. Ya. Jadi atas dasar ini, ya, dasar ini maksimumkan. Nanti cari maksimum dari yang maksimum, gitu ya. Nah, kalau bahasa matematisnya begini. Ini kan tadi PIJ itu yang dicantumkan di situ PIJ, ya, payoff. Kalau mengambil keputusan I, state of nature-nya J gitu ya. Nah, kalau begitu kita lakukan ini, ya. Ini teladannya tadi, ya. Agak beda nih teladannya nih. Ya, teladannya beda ya. Sekarang ini, kalau mau pakai data yang tadi juga boleh. Ini agak beda. Ini ada bengkel nih, bengkel itu mau beli alat tune up apa enggak? Nah, kalau ini beli, ini tidak. Nah, ini hanya angkanya aja diganti. Kalau tadi kan iklan gitu ya. Nah, ternyata ini yang tune up ini volumenya bisa rendah bisa tinggi nih. Nah, kalau tinggi dia dapat 15, kalau enggak ternyata sudah beli ya rugi, tapi ruginya min 2. Di sini tidak beli ya. Kondisi seperti itu ya. Nah, karena datanya ini maka cari maksimum di antara yang maksimum. Oke. Dari maksimumnya min 2 dengan 15 berapa maksimumnya? 15. Maksimum dari 6 dan 8 berapa? 8. Nah, kemudian dicari maksimum dari hasil itu. Maksimum dari maksimum antara 15 dan 8. Oh, 15 berarti keputusannya beli, gitu ya. Nah, jadi ceritanya begitu. Jadi sedangkan lu tidak membeli mesin, payoff tertingginya hanya 8. Kalau membeli mesin, payoff tertingginya 15. Kalau tidak membeli, payoff tertingginya 8. Nah, oleh karenanya di antara 15 dan 8 ini, maka keputusan yang harus diambil kalau menggunakan kriteria maksimal yaitu beli. Ya, beli. Oke. Ini tadi. Nah, ini lain lagi kalau misalnya kondisinya seperti ini. Ya tetap saja ini kalau ini ada bukan hanya rendah dan tinggi tapi moderat ya. Keadaan sungguhnya bisa gagal, berhasil, sangat berhasil ya. Ini maksimumnya ini berapa? 8. Maksimumnya ini 12. Maksimumnya ini 15 ya. Nanti di antara ini yang maksimum berapa? 15 berarti keputusannya diambil tinggi ya. Ini kalau apa namanya kita lihat singkatnya, makanya diambil maksimum yang maksimum atau gampangannya di antara ini yang maksimum itu mana? Oh, ini 15 nih, berarti keputusannya tinggi gitu ya. Itu kalau mau apa namanya? Shortcut ya. Potong kompas. Nah, sebetulnya hampir sama dengan yang awal tadi, cuma di sini menggunakan istilah koefisien optimisme. Jadi konsepnya tetap menggunakan nilai harapan, ya. Jadi kalau tadi misalnya beli tidak beli tadi si bengkel tadi, ini menggunakan data yang bengkel tadi. Kalau kita menggunakan koefisien optimisme, nggak harus 0,3, 0,7 ini, nggak harus itu ya. Ini kebetulan angkanya itu. Artinya penggunaan metode dengan menggunakan koefisien optimisme ini sama seperti sebetulnya ini adalah seperti peluang yang di awal tadi, mirip. Jadi nanti di antara total terboboti ini yang besar yang mana? Ya. Yang besar 9,9 berarti beli, gitu ya. Nah, gitu. Oke. Jadi koefisien optimismenya. Oke. Oke, ini dengan 3 contoh ya, yang 3 contoh. Kalau seperti ini kan harus apa namanya dihitung dulu, nggak bisa langsung, tidak seperti Maximax tadi. Nah, ada Maximax, ada Maximin, ada maksimum dari yang minimum gitu. Jadi ini kalau tadi Horwitz, ini Wald berpandangan lain, bahwa mereka harus mengambil dari yang berpandangan paling pesimistik. Nah, gitu kan. Dan memperlakukannya sebagai lawan. Dalam mempromosikan kriteria maksimisasi payoff minimum, Wald beralasan bahwa pengambil keputusan harus mengikuti asumsi bahwa keadaan sesungguhnya berlawanan dengannya dan harus bertindak sejalan. Ini. Jadi misalnya datanya masih sama ya, sama. Jadi kalau dari max ini max min. Jadi dihitung ini dulu.
Dihitung minimumnya dulu. Minimum untuk semua J pada setiap I. Minimum semua J pada setiap I. Artinya di setiap baris itu diambil minimumnya. Ya. Lihat nih. Ya. Setiap baris ini diambil minimumnya. Berapa? Min 2. Ya kan? Setiap baris ini diambil minimumnya. Berapa? Min 5. Ya kan? Ini min 8. Dari yang min ini, mana yang maksimum? Min 2. Risikonya merendah sini. Oke. Maka keputusannya adalah memilih yang pilihan keputusan rendah ini misalnya. Jadi gitu. Jadi dihitung dulu minimumnya, nanti hasil-hasil ini dicari mana maksimumnya. Oke ya. Itu maksimin. Nah, ada maksimax, maksimin, minimax. Tapi minimaxnya regret. Regret itu menyesal. Menyesal ya. Ya. Ini Savage ya. Memformulasikan kriteria ini ya. Ini juga merupakan kriteria orang-orang pesimis ya. Jadi menggunakan kriteria regret atau penyesalan. Penyesalan itu ini ya. Jika kenyataannya bukan merupakan hal yang paling dikehendaki untuk keadaan yang sesungguhnya yang benar-benar terjadi. Pengambil keputusan akan mengalami penyesalan untuk tidak membuat pilihan yang paling diinginkannya. Dengan dasar ini, Savage ya, Leonard Savage itu mengembangkan aturan keputusan minimax regret. Jadi kita harus merubah payoff itu menjadi payoff regret. Nanti menjadi ini contohnya ya. Sorry. Ini regret. Contohnya ini. Nah, ini yang tune up. Tune up tadi di sini ya. Ini sudah dirubah ini tadi ya. Datanya apa lagi? Yang ini ya. Min 2, 15, 68. Min 2, 15, 68. Nah, oke. Ini matriks regret-nya. Matriks regret-nya menjadi begini. Nah, kan? Jadi kalau misalnya ternyata tune up-nya itu rendah, kita ngelihatnya dari sini. Ternyata tune up-nya rendah dan tidak beli, nggak menyesal. Ya kan? Nah, kalau dia beli, menyesal nih. Nilai penyesalannya 8. Kenapa 8? 6 dikurang min 2. Kan di sini min 2 tadi. Min 2, 6 ya. Jadi yang di sini 6. Ya. Jadi 0 sini. Kalau misalnya keadaan sesungguhnya tune up-nya tinggi, dan beli, nggak nyesal. 15 kan? Nah, yang di sini tadi 8, nilai penyesalannya 7. Karena 15 dikurang 8. Nah, gitu. Oke ya. Jadi ini matriks regret-nya. Matriks regret-nya berasal dari standar tadi. Dari di sini min 2, 6, 15, 8. Ya. Jadi kalau misalnya tune up-nya rendah, nggak beli, 0 di sini matriks regret-nya. Ya, nggak nyesal. Nah, sedang di sini beli, menyesal, dan nilai penyesalannya 8. Nah, dari nilai ini kan apa namanya, minimax, minimum dari yang maksimum. Nah, di sini maksimumnya, kalau beli maksimumnya 8. Sedangkan tidak beli maksimumnya 7. Kan ini 0, 7 ini. Kebetulan ya, karena ini 2-2 ya, ada yang cuman ada 2 pilihan, 0 sama 7. Kalau matriksnya bukan 2 kali 2 kan banyak sini. Ya. Nah, di antara 8 dan 7 ini yang minimum 7. Sehingga keputusan kalau menggunakan minimax regret itu tidak beli. Tidak beli. Ya. Oke. Nah, gitu. Ini namanya juga teori keputusan. Ya. Oke, kalau Laplace itu mirip yang pertama dan mirip yang koefisien optimisme, hanya peluangnya berbagi sama. Peluangnya berbagi. Kalau hanya ada 2 kemungkinan state of nature, dia setengah-setengah. Kalau ada 3, sepertiga gitu ya. Kalau 4 ya seperempat semua gitu. Ini Laplace, kriteria Laplace. Oke. Nah, mungkin itu teori keputusan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ini Pak Edi kayaknya lagi sembunyi ini.
Pak Anji lagi ke Prapto, hari sesuatu. Ada pertanyaan? Enggak? Nah, decision theory yang ada di apa namanya QM itu decision theory, decision analysis ya, decision analysis. Nggak tahu di sini kayaknya agak beda kajiannya, nggak ada yang seperti ini karena dia lebih ke kayak apa nih kalau saya lihat ya, kalau saya lihat menggunakan konsep apa namanya pohon ya, kan banyak kali yang banyak pohon. Oke, nah oke, ini kalau nggak ada pertanyaan ini kita lanjutkan dikit, sorry. Kita pindah dulu PowerPoint-nya. Oke. Antrian, ya antrian. Jadi kalau atau queuing theory ya, ngantri aja lah teorinya. Kalau saya dulu lihat di bank-bank yang di tahun 90-an ya, tahun 90-an bukan sekarang tuh. Itu kalau kita mau ke teller aja, satu teller itu satu antrian sendiri-sendiri ya. Kalau sekarang kan enggak, kita tinggal duduk, nanti tellernya mana yang kosong, kalau tellernya lebih dari satu, nah itu yang nanti kita dipanggil sesuai dengan apa namanya nomor urut kan gitu ya. Nah tentunya antrian itu terjadi kalau si pelanggan itu melebihi kapasitas layanan tersedia. Kalau yang melayani cuma 3, yang datang lebih dari 3 pasti ada yang ngantri kan begitu tambahannya gitu ya. Nah jadi dengan demikian sebetulnya kalau teori antrian kita pelajari tujuannya adalah untuk misalnya efisiensi layanan. Jadi kalau misalnya ternyata pada suatu saat yang datang itu di luar dugaan, maka harus dipasang berapa layanankah supaya dalam satu hari itu bisa terlayani semua gitu. Karena kalau enggak antriannya bisa panjang banget gitu. Kalau antrian panjang banget bisa si apa namanya perusahaan itu kehilangan pelanggan atau kehilangan penjualan ya. Nah, tentunya ada beberapa hal yang kita pelajari di sini. Semua teori itu ada asumsi-asumsinya ya, ada asumsi-asumsinya. Nah, bisa saja teori yang kita pakai di sini bahwa antriannya itu terjadi apabila pelanggan datang itu dengan laju yang konstan. Bisa saja tidak konstan, bervariasi. Kenyataannya sih bervariasi, bervariasi pada jam-jam tertentu dia akan banyak gitu, atau tanggal-tanggal tertentu kan banyak, tanggal tertentu lagi akan lebih sedikit gitu ya. Oke. Nah, sistem antrian itu terdiri dari bagaimana inputnya. Input itu kedatangan nasabahnya ya, kedatangan nasabah. Kemudian jumlah antrian yang dibuat. Mau antriannya seberapa banyak, panjang antriannya mau bisa berapa, atau jangan-jangan tempat antrinya juga terbatas gitu. Oh ada, apakah ada? Ada seperti ada. Kalau misalnya di itu salon itu kan tempat duduk di dalam salon itu cuma terbatas, ya kan? Misalnya gitu. Atau yang lain, ya. Jumlah jumlah pelanggan potensialnya dibatasi apa enggak, gitu kan? Ini kan kondisional. Misalnya zaman awal-awal personal komputer misalnya, personal komputer, jumlah personal komputer bisa dihitung di Kota Bengkulu ini bisa dihitung misalnya, awal-awal dulu ya. Nah, kemudian artinya orang yang bisa memperbaiki komputer juga terbatas waktu itu. Nah, jadi kalau sekarang udah banyak sekali jumlah komputernya udah jutaan mungkin ya. Nah, jadi itu sesuai dengan
perkembangan zaman juga. Nah, proses layanannya ini yang dipelajari itu mengenai waktu layanan, waktu yang digunakan seorang nasabah itu melayani, atau waktu kalau kita lihat nasabahnya itu waktu berada dalam sistem, waktu mengantri dan sebagainya. Ya. Kemudian bentuk pengaturannya apakah dia seri atau paralel. Tadi yang saya sebutin tadi, seri atau paralel. Apakah ngantrinya itu satu counter, katakanlah kalau di bank itu teller itu satu antrian sendiri, atau berbagai teller antriannya jadi satu gitu. Nah, juga disiplin antriannya. Disiplin antrian itu banyak. Ada yang pertama kali masuk, pertama kali keluar, yang sekali masuk. Ini bicara umum ya, bicara umum. Ada first in first out. Dan first in first out itu yang pertama masuk duluan ya dia yang dilayani. Ada yang last in first out. Apakah ada antrian last in first out? Ada yang pernah tahu antrian yang justru yang terakhir yang dilayani. Nah, ini contohnya tumpukan piring ini. Tumpukan piring itu tumpukan yang terakhir itu yang dicuci duluan. Kalau nyucinya manual ya, nah, gitu. Atau bisa acak, bisa prioritas dan sebagainya. Nah, tentunya yang dipelajari dalam teori antrian itu umumnya disiplinnya itu FIFO, yang datang duluan dilayani duluan. Ya. Kemudian datangnya pelanggan itu secara acak dengan laju tertentu. Ya. Secara acak dengan laju tertentu. Sistem antriannya steady state gitu ya. Nah, ini nanti saya kan nggak akan secara banyak. Saya hanya menunjukkan informasi-informasi apa saja yang mesti tahu. Yang pertama adalah banyaknya pelanggan. Saya tidak akan bicara rumusnya. Yang jelas banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem itu pada waktu ini dinyatakan dengan SN. Banyaknya pelanggan. Kalau peluang P, peluang ada N pelanggan. Peluang ada N pelanggan berada dalam sistem pada waktu T. Itu notasinya. Kalau ini lambda, ini mu. L sama M duluan L. Berarti L ini biasanya digunakan untuk datang. Rata-rata kedatangan pelanggan. Ya. Apabila di dalam sistem itu sudah ada yang nunggu, sudah ada pelanggan sebanyak N. Nih. Nah, kemudian kalau mu itu yang keluar dari sistem. Layanan artinya setelah selesai ya. Mu. Tuh. Nah, ini ilustrasi antriannya bisa seperti ini ya. Ini ilustrasi antriannya. Nah, dan model antriannya bisa yang kita pelajari itu kalau di sini istilah saya adalah inputnya itu Poisson ya. Karena Poisson itu distribusi dari yang diskrit. Bisa 0, 1, 2. Nilainya kan 0, 1, 2 sampai 3 sana. Secara teori inputnya Poisson. Sedang layanan berhubungan dengan waktu, distribusinya eksponensial. Ya. Nah, gitu. Nah, asumsinya untuk model ini datangnya pelanggan acak, datangnya pelanggan membuat antrian tunggal, dan sebagainya. Antriannya FIFO, keluarnya juga acak. Nah, oke. Gitu ya. Nah, ini yang penting notasi-notasi ini aja. Saya tidak bicara masalah formula ya. Nah, jadi di QM itu ada. Jadi kalau kita bicara QM di sini ada modulnya namanya waiting line. Ya. Waiting line, start. Oke. Ya. Ini waiting line. Nah, kita lihat file yang sudah tersedia di sini misalnya. Ini teladan-teladannya. Nah, ini kalau layanan tunggal. Jadi single server itu layanan tunggal. Single server, layanan tunggal. Artinya kalau misalnya bank itu tellernya cuma satu. Ya. Tellernya cuma satu. Oke. Nah, di sini. Nah, informasi yang diperlukan, ini informasi yang diperlukan ya, itu laju kedatangan, lambda tadi. Laju kedatangan ini dalam satuan waktu tertentu. Misalnya dalam 1 jam ada 28. Terserah mau waktunya per apa, per setengah jam, per 1 jam, terserah, asal konsisten. Sedang di sini rata-rata waktu layanan. Nah,
Kalau layanan tunggal di sini namanya rata-rata waktu layanan itu nilainya harus lebih besar daripada rata-rata datangnya pelanggan. Harus lebih besar. Kalau enggak terjadi penumpukan, antriannya bisa besar sekali, ya. Antriannya besar sekali. Nah, ini saja informasi yang diperlukan. Yang datang itu lajunya berapa, laju keluarnya berapa. Oke, kemudian bisa diselesaikan di sini. So, informasi apa yang bisa diperoleh? Oke. Kalau informasinya ini yang diperoleh nih, makanya di sini ada rata-rata penggunaan layanan nih ya, nilainya. Kemudian di sini rata-rata banyaknya antrian ya. Rata-rata banyaknya antrian itu 5,6. 5,6 orang rata-rata. Kalau rata-rata itu berarti kadang-kadang bisa lebih dari itu, kadang-kadang bisa lebih kecil. Nah, ya. Kemudian ini rata-rata banyaknya dalam sistem. Dalam sistem itu artinya yang ngantri plus yang dilayani. Ya. Kalau ini berhubungan dengan waktu nih, waktu. Kalau informasinya seperti ini, maka rata-rata waktu dalam antrian itu 0,2167. Kalau satuannya jam, ini rata-rata waktu dalam sistem. Ya. Kalau ini dalam antrian, ini dalam sistem 0,25, 0,25 jam atau 15 menit. Kan begitu. Nah, ini informasi yang apa namanya diperlukan. Kalau misalnya ini jam banyaknya server 1, banyaknya server 1. Coba kalau ini bisa nggak kalau diganti banyaknya server 2 misalnya? Oh, nggak bisa. Karena bukan dari sini. Jadi modulnya harus apa namanya datanya harus dari sini. Karena ini sudah no ya. Oke. Teladan general service ya, atau multiple server nih. Multiple server. Kalau lebih dari satu layanannya kita pakai ini. Ya, multiple server ya. Nah, di sini ini yang bisa diganti. Ini bisa diganti pakai multiple server ya. Nah, jadi kalau multiple server, kalau satu antrian, kalau satu layanan, lama rata-rata dalam sistem itu 15 menit. Kalau di sini berapa misalnya? Oh, di sini rata-rata waktu dalam sistem hanya 2,4 menit sekian detik. Akan lebih cepat. Rata-rata ya, rata-rata. Jadi lebih cepat. Semakin besar ini semakin cepat. Ini rata-rata waktu dalam sistem itu hanya 0,041 jam. Kalau tadi 0,25 jam, ya. Nah, jadi gitu. Nah, kalau jadi yang dimainkan jadi risetnya, penelitiannya itu dalam 1 jam itu orang yang datang berapa, ya, yang masuk dalam sistem itu berapa, terus yang orang yang keluar dalam sistem itu berapa. Jadi yang dimainkan ininya, ya. Jadi walaupun rata-rata yang datang itu lebih besar, misalnya ini saya ganti misalnya 35 bisa enggak? Oh, ini nggak bisa. Yang dimainkan ternyata yang bisa dimainkan di sininya, ya. Nah, jadi kalau mau buat baru ya di sini file new gitu ya. File new di sini. Nah, ini singkatan yang digunakan dalam QM ini yang satu server itu yang satu di sini ya. Kalau banyak server yang S ini. Jadi apakah menggunakan ini atau ini? Variasi lain itu sesuai dengan namanya ini ya. Ini finite system. Finite system itu artinya sistemnya terbatas. Ya, artinya bisa aja populasinya terbatas ya. Populasinya terbatas. Kalau populasinya tidak terbatas pakai yang atas. Ya, ini kan finite ya. Ini finite populasi ya. Ini kalau ini ruang tunggunya yang terbatas ya. Ruang tunggunya terbatas. Kalau ini populasinya yang terbatas. Nah, itu yang mungkin bisa dipakai di dalam menganalisis teori antrian pakai QM. Jadi intinya berapa yang masuk, berapa yang keluar itu per satuan waktu, kemudian banyaknya layanan itu berapa S ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kecuali ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Kalau nggak ada, kita masih ada satu pertemuan lagi minggu depan. Ya, baik ya semuanya ya.
kurang lebihnya kalau nggak ada pertanyaan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.